seorang gadis penghafal Al-Quran, Hafizah, telah meninggal dunia. Begitu ia dimakamkan, gagak-gagak hitam mulai berkumpul di kuburannya setiap hari. Mereka datang, membuat keributan, berteriak kaak-kaak, dan mencakar-cakar tanah kuburan dengan paruh dan cakar mereka. Orang-orang keheranan. Ada yang bilang gadis ini penyihir, ada yang bilang tidak, dia sangat salehah, jujur, dan lugu. Dia adalah seorang hafizah, mengajar Al-Quran kepada anak-anak perempuan di masjid. Suara lantunan Al-Quran terdengar dari rumahnya, tetapi tidak ada yang mengerti mengapa gagak-gagak itu hanya datang ke kuburannya, padahal seluruh kuburan itu penuh dengan kuburan lain. Namun, mereka datang ke kuburannya, membuat keributan, dan menggali kuburannya dengan paruh dan cakar mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menguat ketika Ahmad, suami gadis itu yang berada di Arab Saudi, kembali ke kamarnya setelah selesai bekerja dalam keadaan lelah. Begitu dia menyalakan ponselnya, dia melihat banyak panggilan tak terjawab dari ibunya. Melihat ini, dia menjadi cemas dan segera menelepon ibunya. Ibunya berkata dengan nada yang sangat sedih, "Nak, istrimu sudah meninggal. Tiba-tiba dia sakit, mendapat serangan jantung. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa, kami sudah memakamkannya. Kamu tidak perlu datang. Apa yang sudah terjadi? Biarlah terjadi. Jangan sia-siakan tiket dan uangmu." Ponsel Ahmad jatuh dari tangannya, seolah-olah bumi telah hilang dari bawah kakinya. Dia duduk diam sejenak, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, tidak ada apa-apa, hanya berpikir, baru 2 hari yang lalu aku berbicara dengan istriku. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah memberitahu saya tentang penyakit apapun atau masalah keluarga apapun. Hari ini, dia meninggal dan saya bahkan tidak dipanggil. Dan istri saya sudah dimakamkan. Ada apa ini? Dia tidak bisa menahannya lagi. Kemudian dia diam-diam memesan penerbangan dan pagi berikutnya tiba di Pakistan. Ketika dia sampai di rumah, pintu terbuka. Di halaman, ibunya sedang duduk melipat pakaian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah semuanya normal. Ahmad berkata dengan suara tercekat, "Ibu, mengapa ibu tidak memanggil saya? Hal sebesar ini terjadi. Istri saya meninggal dunia dan ibu tidak merasa perlu memanggil saya. Dan ibu memberitahu saya kabar ini keesokan harinya bahwa istri ibu meninggal." Ibunya tanpa memandangnya berkata, "Apa bedanya Ahmad? Kalau kamu datang, butuh 2 hari, mayatnya akan rusak. Orang-orang akan membicarakan kita. Kami sudah memakamkannya dengan hormat. Sekarang bersabarlah." Ahmad menundukkan kepala, tetapi satu pertanyaan terus bergema di hatinya. "Saya suaminya, saya bahkan tidak diberitahu." Dia diam-diam bangkit dan langsung pergi ke kuburan. Hari sudah sore, matahari terbenam. Kuburan itu diselimuti keheningan. Tetapi begitu Ahmad mendekati kuburan itu, langkahnya terhenti karena ada puluhan gagak berkumpul di kuburan itu saja. Beberapa duduk, beberapa mencakar-cakar tanah, dan beberapa menatap lurus ke arah Ahmad. Ahmad melangkah maju, tetapi gagak-gagak itu tidak terbang. Seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan orang yang hilang selama 4 hari itu. Ada bekas-bekas baru di tanah kuburan, bekas-bekas cakaran yang jelas di mana-mana. Ketika Ahmad membungkuk dan melihat, tubuhnya bergetar. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mencoba keluar dari dalam, atau mungkin seseorang di luar yang meminta bantuan. Tiba-tiba, seseorang meletakkan tangan di bahu Ahmad. Ahmad dengan cepat berbalik. Dia mendengar sebuah suara. Itu adalah penggali kubur tua yang sama. Dia berkata, "Tuan, sudah 4 hari seperti ini. Gagak-gagak yang sama, dan hanya kuburan ini. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini seumur hidup saya." Lidah Ahmad menjadi kaku. "Bisakah kita menggali kuburan ini?" Mendengar ini, napas penggali kubur itu tercekat. Dia diam sejenak, lalu berkata, "Tuan, kita harus meminta izin dari imam. Jika dia mengizinkan, saya akan segera menggali kuburan itu." Mendengar ini, Ahmad langsung menuju masjid. Imam sedang berwudu. Ahmad menceritakan seluruh kejadian di kuburan istrinya kepada imam, panggilan telepon ibunya, terburu-burunya pemakaman, gagak-gagak di kuburan, dan pertanyaan bahwa jika dia sudah meninggal, mengapa kuburan itu tidak sunyi.
Imam mendengarkan dengan tenang. Kemudian dia mengambil tasbih di tangannya dan berkata perlahan, "Nak, beberapa kuburan tidak terkubur di bumi, mereka kembali sebagai jeritan. Besok setelah sholat subuh, kita akan menggali kuburan ini. Jika ada ketidakadilan yang menimpa gadis ini, Allah sendiri akan menjadi saksinya." Air mata mengalir di wajah Ahmad dan hanya satu pertanyaan yang bergema di hatinya. "Sania, apakah kamu benar-benar meninggal atau seseorang membunuhmu secara diam-diam? Kamu adalah hamba Allah yang salehah. Kamu tidak mungkin punya musuh. Dan kamu tidak pernah mengeluh atau protes kepadaku di telepon. Hari ini kamu terkubur di bumi ini dan gagak-gagak hitam ini." Entah apa yang ingin mereka katakan. Setelah subuh, kegelapan belum sepenuhnya hilang. Imam, Ahmad, dan penggali kubur tua itu ada di kuburan. Kelembaban ringan dan keheningan menyelimuti sekeliling. Tetapi di dalam keheningan itu tersembunyi getaran yang tidak diketahui, seolah-olah tanah itu sendiri tahu bahwa hari ini sebuah rahasia akan direnggut darinya. Sekop pertama mengenai untuk menggali kubur, dan gagak-gagak itu terbang dan duduk di pohon-pohon, seolah-olah mereka ingin melihat tontonan apa yang akan dilakukan manusia hari ini. Penggali kubur itu perlahan mulai menyingkirkan tanah, dan napas Ahmad semakin cepat. Sekop itu seolah-olah mengenai hatinya. Imam diam, sibuk berdoa, dan kuburan itu perlahan-lahan terbuka. Tepat ketika sudut pertama kain kafan putih terlihat, napas penggali kubur itu terhenti. Dia berkata, "Tuan, mayatnya persis sama." Ketika tanah kuburan sepenuhnya disingkirkan, dan Ahmad dengan tangan gemetar melihat dengan saksama wajah Sania, seolah-olah terjadi gempa di dalam dirinya. Dia berteriak memanggil Imam, "Ustadz, matanya, kelopak matanya, ini bergerak." Semua mata tertuju pada wajah gadis yang dianggap tidak bernyawa itu, dan memang kelopak matanya berkedip pelan. Napasnya sangat lemah, tetapi ada. Dadanya perlahan naik turun, seolah-olah seseorang sedang tidur nyenyak di dalam, atau seolah-olah seseorang telah menidurkannya secara paksa. Tasbih Imam jatuh lagi dari tangannya, dan penggali kubur itu mundur tiba-tiba. Ahmad berkata dengan suara tersendat, Dia hidup, istriku hidup." Dia membelai wajahnya dengan tangannya, mencari denyut nadinya, dan atas perintah Imam, mereka meninggalkan segalanya dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Suara ambulans memecah keheningan kuburan. Ahmad duduk memegang tangan Sania di sepanjang jalan. Seluruh hidupnya terlintas di mata Ahmad. Hari-hari pernikahan itu, keheningan Sania, senyumnya, dan suara lantunan Al-Quran. Dan kemudian kata-kata dingin ibunya. "Dia penyihir, dia pergi ke kuburan, syukurlah dia meninggal." 1000 pertanyaan di hati, air mata di mata, dan hanya doa di lidah. Setibanya di rumah sakit, dokter segera membawanya ke unit gawat darurat. 5 menit kemudian, seorang perawat keluar dengan wajah terkejut dan cemas. Dia berkata dengan suara pelan, "Kasus ini tidak normal. Gadis ini telah benar-benar tidak sadarkan diri selama 24 jam terakhir." Tetapi yang mengejutkan adalah dia berada dalam kondisi seperti katatonia. Tubuhnya hidup, otaknya sunyi, dan tidak ada yang memeriksa denyut nadinya. Ahmad segera berkata, dia dianggap sudah mati, dia bahkan sudah dimakamkan. Perawat itu terdiam sejenak, lalu segera masuk ke dalam. Dokter keluar dan berkata dengan nada serius, "Gadis ini tidak dimakamkan. Dia dimakamkan hidup-hidup dan dia masih bernapas sampai sekarang. Ini hanya karena syok fisik atau psikologis yang parah sehingga dia masuk ke kondisi ini yang dianggap sebagai kematian. Itu adalah keheningan, tetapi kehidupan masih ada." Ahmad duduk di kursi. Air mata Sania yang tidak bisa dia lihat mengambang di depan matanya, napas yang tidak bisa dia dengar, jeritan yang tidak pernah keluar. Di dalam kuburan, dia tidak hanya dimakamkan. Dia dilupakan,
dan mungkin ketergesaan ibunya, kecerobohannya sendiri, dan penyakit misterius Sania, semuanya bergabung untuk membawanya ke kuburan hidup-hidup. Pagi-pagi sekali, ketika Ahmad meninggalkan rumah sakit dengan badai di hatinya, dia langsung menuju rumah. Begitu dia membuka pintu, tawa keras terdengar dari dalam. Ibunya dan kedua saudara perempuannya sedang duduk di halaman, tertawa riang, seolah-olah merayakan sesuatu yang membahagiakan. Ahmad berhenti di ambang pintu. Ibunya berkata, "Lihat, dia mencapai takdirnya bukan? Dia datang untuk makan hasil kerja keras putra kami. Kami menahannya di rumah dan dia menjadi sombong. Akhirnya, kecerdikannya berakhir." Saudara-saudara perempuannya tertawa terbahak-bahak. Pura-pura salehah macam apa yang dia lakukan? Hafizah Al-Quran, suara Al-Quran, semua itu drama. Allah akhirnya mengambilnya. Mata Ahmad terbelalak. Dia berdiri terpaku, seolah-olah bumi telah bergeser dari bawah kakinya. Tiba-tiba dia teringat saat pertama kali dia berkata kepada ibunya, "Ibu, saya ingin menikahi Sania. Dia seorang hafizah, berhijab, dan taat beragama." Tetapi wajah ibunya menjadi tegang saat itu. Dia menolak dengan tegas, "Jika kamu membawanya ke sini, saya akan mati." Dia tidak seperti gadis-gadis di keluarga kita. Dia tidak banyak bicara, dia tidak bergaul. Ahmad mengira ibunya akan menerima seiring berjalannya waktu, tetapi dia tidak tahu bahwa ibunya telah menanam racun di hatinya pada hari itu, dan sekarang racun itu dikeluarkan dari tubuh istrinya dan dikuburkan di kuburan yang sama di mana kehidupan masih ada. Semua kata-kata itu bergema di depan mata Ahmad. Sania yang sering pingsan, nada sinis ibunya, tatapan benci saudara-saudara perempuannya, dan yang paling penting, wajah diamnya pada hari itu ketika Sania berkata, "Saya rasa ibu membenci saya. Saya tidak melakukan apa-apa, tetapi setiap kali kesalahan ada pada saya." Ahmad mundur, menyeka air matanya, dan memutuskan satu hal di hatinya. Sekarang saya tidak hanya akan menjadi suami, tetapi juga orang yang berjuang untuk keadilan. Ada keheningan di kamar rumah sakit, hanya suara mesin yang terdengar. Ketika mata Sania perlahan terbuka, Ahmad sedang duduk di depannya dengan rasa malu di matanya dan kelelahan di wajahnya. Tetapi kali ini dia seolah-olah telah memutuskan bahwa dia tidak akan diam. Dia maju, meletakkan tangannya di tangannya dengan lembut dan hanya berkata, "Sania, maafkan aku." Tetapi Sania mengedipkan matanya, dan air mata yang keluar dari matanya tidak hanya asin, tetapi berisi badai yang terpendam. Dia menggerakkan bibirnya dan kemudian mengeluarkan suara yang tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Dia berkata dengan lidah yang gemetar, "Ahmad, ketika saya mengatakan kepada kamu bahwa kepala saya sakit, sebenarnya saudara perempuan kamu memukul kepala saya dengan gagang sapu. Ketika saya mengatakan saya sakit, saat itu saya hamil, dan ibu kamu menginjak perut saya dan berkata itu adalah anak perempuan, tetapi saya tidak memberitahu siapapun Ahmad. Orang tua saya miskin, dan mereka akan mati selagi hidup karena hal itu. Ahmad, bayi perempuan kita meninggal di perut saya." Ahmad terkejut. "Meninggal dan tidak ada yang tahu. Ketika saya duduk untuk berbicara dengan kamu, saudara perempuan kamu akan duduk menempel di samping saya. Ibu kamu akan batuk begitu keras sehingga saya akan diam, agar kamu tidak pernah tahu apa-apa. Pernahkah kamu berpikir mengapa saya berhenti berbicara dengan kamu? Mengapa saya menjadi diam? Karena suara saya tidak pernah diizinkan mencapai telinga kamu di rumah kamu. Kamu terus berpikir saya berubah, tetapi saya tidak berubah, Ahmad. Saya hanya mati perlahan-lahan. Saya menanggung cemoohan ibu mertua saya. Terkadang melihat saya bernapas, dia berkata, betapa tidak tahu malunya gadis ini, dia bahkan bernapas dengan cara yang tidak senonoh. Terkadang saudara perempuannya menaruh terlalu banyak garam di makanan saya dan kemudian mempermalukan saya di depan semua orang. Saya berpikir untuk bunuh diri berkali-kali, tetapi setiap kali saya memegang Al-Quran. Al-Quran yang sama yang diejek oleh keluarga kamu,
Al-Quran yang sama yang saya baca setiap hari. Itu adalah perisai saya, tetapi sampai kapan perisai itu bisa melindungi? Ahmad, kondisi saya tidak memburuk karena saya sakit. Kondisi saya memburuk karena kamu diam. Apa yang saya alami tidak seharusnya dialami oleh orang kafir sekalipun. Saya tidak gila. Keluarga kamu membuat saya tidak bernyawa. Keluarga kamu membuat saya dikubur, bukan penyihir. Dan kamu hanya menonton. Ketika saya menangis, ibu kamu berkata itu drama. Ketika saya diam, saudara perempuan kamu berkata, mungkin seseorang telah membungkam lidah saya. Dan ketika saya meninggal, kalian semua menarik napas lega. Tetapi, Ahmad, sekarang saya hidup dan saya duduk di depan kamu agar hati nurani kamu terbangun. Kamu tidak bisa lolos hanya dengan meminta maaf. Saya kehilangan seorang putri. Saya kehilangan akal sehat saya, kehormatan saya, ibadah saya. Semua terkubur di rumah kamu yang beracun. Dan yang paling penting, saya kehilangan diri saya sendiri. Dan kamu hanya memilih keheningan. Sekarang, jika kamu masih memiliki sedikit kemanusiaan, katakan, apakah kamu akan menjawab jeritan ini, atau apakah kamu akan membungkam saya sekali lagi? Ketika mobil Ahmad berhenti di gerbang besar rumah, ibu dan dua saudara perempuannya yang duduk di halaman menjadi seperti patung es. Melihat Sania hidup ketika pintu terbuka, wajah mereka menjadi pucat. Kakak perempuan tertua tanpa sadar berkata, dia sudah mati." Adik perempuan termuda menutup mulutnya dengan tangan dan gelas yang dia pegang dengan gemetar jatuh dari bibir ibunya. Ahmad memandang mereka semua dan tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya badai yang sunyi. Dia berdiri agak jauh dan berkata, "Apakah kamu akan mengatakan sesuatu sekarang, Ibu? Bagaimana dia hidup kembali?" Ibu segera maju dengan tergesa-gesa dan berkata sambil menangis, "Nah, semua ini kesalahan dokter. Kami diberitahu bahwa dia sudah meninggal. Kami hanya bertindak berdasarkan laporan yang datang." Saudara-saudara perempuannya juga segera berkata, "Kakak, kami tidak bersalah. Kami merasa seolah-olah Rosania telah kembali." Ahmad mendengarkan semua yang mereka katakan, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik napas dalam-dalam sekali dan langsung menuju kamar ibunya. Mereka semua berlari di belakangnya, seolah-olah takut akan terungkapnya rahasia besar. Ahmad langsung membuka lemari. Tangannya gemetar. Dia membungkuk di laci bawah dan mengeluarkan file-file lama. Setelah beberapa saat, di tangannya ada amplop tua. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya ada sertifikat kematian palsu dengan tanda tangan dokter palsu dan di bawahnya ditempelkan kwitansi tunai. Jumlahnya Rp500.000. Di sampingnya, sebuah catatan tulisan tangan berbunyi, "Biaya pemakaman Sania. Laporan sudah dibuat, pemakaman akan dilakukan besok." Ahmad mengibarkan kertas itu di depan mereka semua dan berkata, "Siapa yang memberikan ini? Siapa yang membuat dokumen palsu ini? Siapa yang memberi uang kepada dokter?" Semua orang diam. Seolah-olah seseorang telah menyegel lidah mereka. Ibu berkata dengan gagap, "Nak, itu aku." Ahmad maju, berdiri tepat di depan ibunya, dan berkata, "Kamu pikir Allah tidak akan melihat? Kamu mengubur seorang hafizah hidup-hidup, dan hari ini kamu menyelamatkan diri dengan berbohong. Uang ini, sertifikat ini, semua membuktikan niat kamu, dan hari ini putra kamu sendiri telah mengungkap kamu." Keheningan menyelimuti halaman. Saudara-saudara perempuannya melihat ke dinding, dan tubuh ibunya gemetar hebat. Tetapi Ahmad tidak akan mundur sekarang. Dia berkata, "Sania kembali, tetapi sekarang kemunafikan rumah ini, racun ini, ketidakadilan ini, saya tidak akan membiarkannya terkubur hidup-hidup. Sekarang akan ada keadilan, apakah kamu menyukainya atau tidak?" Begitu Ahmad mengibarkan bukti di depan mereka semua, keheningan rumah itu berubah menjadi jeritan. Saudara-saudara perempuannya yang kemarin menyebut Sania mandul, tidak berguna dan beban, sekarang berdiri di sudut, diam dan ketakutan. Tetapi kesombongan mereka seolah-olah sangat bangga pada anak-anak mereka. Kakak perempuan tertua maju dan berkata, "Kakak, kami salah. Tetapi kami seorang ibu. Maafkan kami. Anak-anak kami masih kecil." Adik perempuan termuda juga berkata dengan cepat,
Istri kamu sudah mendapatkan segalanya kembali, bukan? Selesaikan saja semua ini. Tetapi kata-kata yang diucapkan Sania pada saat berikutnya seperti palu yang menghantam kesombongan itu. Dia berkata, kamu akan membuktikan diri sebagai ibu jika kamu sendiri tidak menyerang rahim putri orang lain. Kamu mencemooh saya karena tidak punya anak. Ketika saya hamil, ibu kamu menginjak perut saya. Dan sekarang kamu meminta maaf dengan menjadikan anak-anak kamu sebagai perisai. Seolah-olah udara berhenti di dinding halaman. Ada badai di mata Ahmad. Dia berkata dengan nada tegas, kalian semua kembali ke rumah suami kalian. Rumah ini bukan tempat perlindungan mertua kalian. Ini adalah milik Sania. Dan sekarang perintahnya yang akan berlaku di sini. Kakak perempuan tertua berteriak, kamu mengusir kami, termasuk anak-anak? Ahmad menundukkan pandangannya dan menjawab, tidak, kamu sendiri yang harus pergi. Karena anak-anak yang kamu ajari bahwa wanita yang diam harus dihancurkan, besok mereka juga akan menganggap ketidakadilan sebagai hal yang wajar di rumah mereka. Kemudian dia berbalik ke ibunya yang sudah duduk di lantai, wajahnya menunjukkan kekalahan. Lidahnya bisu. Dia mengisi matanya dengan air mata dan berkata, perlahan, nak, maafkan aku. Saya tidak percaya apa yang saya lakukan. Saya cemburu dari dalam. Saya pikir Sania akan merebut putra saya dari saya. Ahmad duduk di dekatnya dan berkata, Ibu, kamu tidak hanya memusuhi seorang istri, tetapi juga seorang hafizah Al-Quran. Dan siapapun yang memusuhi Al-Quran akan dihukum di rumahnya sendiri. Sania maju, memandang ibunya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di matanya. Hanya satu kalimat, jika burung-burung di kuburan saya bisa berteriak, mengapa ibu tidak bisa mendengar? Ibu dan saudara-saudara perempuannya meminta maaf kepada putra dan menantu perempuan mereka untuk menyelamatkan diri. Tetapi permainan yang mereka mainkan di dalam hati sangat memalukan sehingga pikiran pun bergetar. Bagaimana seseorang bisa begitu membenci menantu perempuannya? Sania masih menghadapi semua ini. Suatu malam, dia menyelesaikan pembacaan Al-Quran di kamarnya. Ahmad berdiri di ambang pintu, sangat marah. Dia memegang ponsel di tangannya, ada bayangan luka yang dalam di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat kebenaran yang membakar mata. Sania bertanya dengan heran, ada apa? Ahmad diam-diam menyerahkan ponsel itu. Di layar, ada video palsu dan kotor yang diputar, di mana Sania terlihat berbicara dengan seorang pria. Adegan-adegan dipotong, suara diedit dengan gaya seolah-olah kematian karakternya telah ditulis. Warna wajah Sania memudar. Semua ini bohong, Ahmad. Ini bukan aku. Ahmad melihat video itu, melempar ponsel ke bawah dan berkata perlahan, saya tahu, tetapi penting untuk mengetahui siapa yang melakukan semua ini. Malam itu, dia mengeluarkan laptop lamanya, dia mencari-cari untuk waktu yang lama. Kemudian dia membuka folder yang bernama Plan B. Di dalam folder itu ada perangkat lunak pengeditan, foto-foto lama Sania, rekaman suaranya, dan raw cut video. Ahmad melacaknya dan hatinya bergetar. Video itu palsu dan diunggah dari Wi-Fi kamar saudara perempuannya. Ahmad segera mengumpulkan semua orang di halaman. Dia meletakkan laptop di tengah dan berkata, apakah ada yang akan berbicara atau saya sendiri yang akan berbicara? Kakak perempuan tertua dengan cepat berkata, kami tidak melakukan apa-apa. Ahmad melayangkan pandangan bertanya kepada adik perempuan termuda. Dia gagap, berkeringat deras, dan akhirnya pecah. Ibu yang bilang kalau dia kembali hidup-hidup, kami harus mencemarkan namanya agar orang-orang tetap mengira dia penyihir. Belati seolah-olah menusuk mata Ahmad. Dia memandang ibunya yang sedang salat sambil memegang Al-Quran. Ketika dia keluar, Sania berdiri di depannya dan berkata, Ibu, sampai kapan ibu akan menyembunyikan racun di balik tabir Al-Quran? Sampai kapan ibu akan melakukan ketidakadilan atas nama Tuhan? Ibu membenci ibadah saya, dan hari ini ibu mencoba membunuh kehormatan saya. Suara Ahmad bergetar, Ibu, apapun yang terjadi, itu akan terjadi karena ibu.
Tetapi jika seorang putra tidak ingin menjadi tiran, dia harus menghentikan ibu yang bersalah. Dia berlutut, menyatukan tangan, dan berkata, "Ibu, jika ibu masih takut kepada Tuhan, katakan yang sebenarnya, atau saya sendiri yang akan membawa bukti ke pengadilan." Wajah ibunya memucat. Dia mundur 2 langkah karena panik. Matanya pusing, dia jatuh ke lantai dengan keras. Al-Quran jatuh dari tangannya. Dan Sania, alih-alih membungkuk untuk mengambilnya, hanya berkata, "Al-Quran tidak pernah jatuh ke tanah, tetapi mereka yang tidak memiliki Al-Quran di hati mereka, pasti akan jatuh pada akhirnya." Ketika Ibu Ahmad menyadari bahwa setiap rencananya terbongkar, dia mengalami syok mental. Ketika ibu jatuh ke lantai, semua orang bergegas mengangkatnya. Ahmad mundur. Dia memandang Sania, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, karena Tuhan sendiri sekarang mulai berbicara. Pagi berikutnya, kaki kanan ibunya berhenti bergerak. Dokter memeriksanya dan mengatakan ada tanda-tanda kelumpuhan, mungkin karena syok mental. Sania tidak mengutuk atau meminta balas dendam, dia hanya diam-diam membuka Al-Quran. Dan terus membaca, seolah-olah Al-Quran sendiri sedang menghukum musuh yang kejam. Doa tidak berpengaruh pada ibunya, dan ketika dia mencoba bangkit dan berjalan, dia jatuh. Dokter berkata, dia terus merosot dari dalam. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Tetapi Tuhan telah memulai keadilan sejak hari ketika hambanya, seorang hafizah, dimakamkan di tanah olehnya. Pada hari yang sama, suami putri tertua pulang dengan marah. Dia memberikan surat cerai di tangannya dan berkata, "Saya sudah tahu kebenaran sebenarnya dari rumah kalian. Kalian mengubur kakak ipar kalian dengan menyebutnya penyihir. Ibu kalian membuat laporan dan kalian merencanakan video. Anak-anak saya tidak bisa dibesarkan dalam keluarga seperti itu." Kakak perempuan tertua terkejut, dia menangis dan lari, tetapi pintu telah tertutup dan begitu juga kehidupan pernikahannya. Hari belum sore, telepon datang dari mertua putri kedua. Suaminya dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Hanya 1 kalimat dalam surat terakhirnya. "Ibu saya biasa mengatakan, jangan curigai menantu perempuan, dia juga putri orang lain. Tetapi racun ibu kalian telah membunuh saya." Dia berteriak dan jatuh, dan ketika dia bangun, air mata seperti darah mengalir dari matanya. Ibu berbaring di tempat tidur, melihat semuanya, tetapi lidahnya bisu. Dia ingin berbicara, tetapi tidak ada kekuatan dalam kata-kata itu. Dia mencoba mengangkat tangannya, tetapi tangannya menolak untuk taat. Mungkin ini adalah saat di mana bukan tubuh, tetapi jiwa para tiran yang lumpuh. Sekarang hanya 1 karakter yang tersisa, Sania, yang melanjutkan pembacaan Al-Qur'annya dengan doa kecil. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku ada di hadapan-Mu. Sekarang keputusan ada padamu, bukan balas dendamku." Ibu terbaring di tempat tidur. Lidahnya seolah-olah milik orang lain. Tidak ada kata-kata yang keluar, tidak ada doa. Hanya kelembaban penyesalan di mata dan rasa sakit akibat di hati. Ahmad memberinya doa setiap pagi, diam-diam, tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dalam keheningan itu, ada gema suara-suara yang telah ditimpakan ibunya kepada menantu perempuannya selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang dia tidak bisa berbicara, jadi dia hanya belajar menyatukan tangan. Pada hari itu, ketika Ahmad kembali dari kantor, ibunya menghentikannya dengan tangan gemetar dan menangis dengan isyarat. Dengan matanya, dia berkata, "Jangan katakan apa-apa kepada putri-putriku. Kemana mereka akan pergi dengan anak-anak mereka? Demi Allah, nak, kamu juga seorang ayah, kamu juga seorang saudara." Ahmad duduk diam. Dia memanggil saudara-saudara perempuannya. Kedua saudara perempuannya ketakutan di bawah bayangan anak-anak mereka. Ahmad berkata dengan lembut, "Kalian tahu, saudari-saudari, ketika kalian semua bersama-sama mengubur istri saya, pada hari itu saya tidak hanya melihat kematian seorang suami, tetapi juga kematian seorang saudara. Karena saudari-saudari yang datang ke rumah orang tua mereka dan berkelahi setiap hari, yang sombong, yang mendominasi menantu perempuan, mengapa mereka lupa bahwa besok jika orang tua tidak ada, kakak ipar yang sama akan menjadi dukungan mereka?" Kakak perempuan tertua menangis dan berkata,
"Kakak, maafkan kami semua buta, dan kami mengikuti isyarat ibu." Rasa sakit muncul di mata Ahmad. Dia berkata, "Ibu sekarang diam, tetapi dia masih hidup." Saudara kalian berkata, "Saudari-saudari, masih ada waktu. Apapun yang kalian ajarkan kepada anak-anak kalian, mereka akan melakukan hal yang sama ketika mereka besar nanti. Putri-putri kalian juga akan menjalani penderitaan yang sama ketika mereka menjadi menantu perempuan. Maka kamu akan menangis, tetapi tidak akan ada yang mendengarkan." Kedua saudara perempuannya duduk di lantai, memeluk anak-anak mereka, dan menangis. Dan untuk pertama kalinya, sorban kesombongan yang selalu ada di kepala mereka sekarang ada di bawah kaki mereka. Tangan ibu masih gemetar. Dia memandang Ahmad seolah-olah ingin berkata, "Katakan sendiri, apa takdir saya?" Ahmad memandangnya dan berkata perlahan, "Wanita yang tidak pernah menganggap menantu perempuannya sebagai putri, dia tidak layak disebut ibu. Hukuman ini sudah cukup untukmu. Sekarang tanggung jawab putri-putrimu juga ada pada orang yang tidak pernah kamu anggap manusia." Pagi itu, semua orang diam. Ibu diam di tempat tidur. Saudara-saudara perempuannya ketakutan, mengurus anak-anak mereka, menghindari pandangan dari dinding. Setelah sarapan, Ahmad memanggil kedua saudara perempuannya. Dia mendudukkan mereka di depannya dan tetap diam untuk waktu yang lama, seolah-olah lidahnya juga sedang memikirkan bagaimana mengatakan kebenaran. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya datang untuk mengatakan beberapa hal terakhir kepada kalian berdua hari ini. Ingat, ketika ibu sehat, ketika dia datang ke kamar kalian setiap hari, mencium tangan kalian dan berkata, 'Putri-putriku, rumah ini milik kalian.' Apa yang kalian lakukan saat itu? Kalian menjadikan istri saya pelayan. Kalian menuduhnya sebagai penyihir. Kalian menguburnya. Kalian membuat video. Kalian membunuh anak saya. Dan kemudian kalian pikir semua ini akan berakhir? Tidak. Hari ini anak-anak kalian akan ada di pangkuan saya jika kalian menganggap kakak ipar kalian sebagai saudara." Kedua saudara perempuannya menangis. "Kakak, kami salah. Kami mengikuti ibu." Ahmad berkata dengan nada tegas, "Sudah cukup. Air mata kalian sekarang tidak sebanding dengan darah Sania yang pergi ke kuburan karena kalian. Sekarang kalian harus meminta maaf tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada suami kalian yang kalian bohongi. Kalian ceritakan kisah palsu dan kalian mencemarkan hubungan kalian." Kemudian dia bangkit dan mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon suami kedua saudara perempuannya. Dalam waktu singkat, keduanya datang dan terkejut melihat istri-istri mereka duduk di kaki Ahmad, menangis, gemetar, dan untuk pertama kalinya mereka memberikan pembelaan mereka tanpa lidah ibu. Ahmad berkata kepada kedua suami itu, "Ini adalah istri kalian. Tetapi sekarang keputusan ada di tangan kalian. Jika masih ada tempat di hati kalian, maafkanlah mereka. Jika tidak, hukumlah mereka seperti yang dialami istri saya. Mungkin istri kalian tidak bisa menanggungnya." Salah satu suami maju. Dia memegang tangan istrinya dan berkata, "Jika dia benar-benar menyesal, saya bisa memberinya kesempatan, tetapi hanya sekali." Suami yang lain diam sejenak. Kemudian dia meletakkan tangannya di kepala istrinya dan berkata, "Pintu kembali hanya terbuka dengan niat. Sekarang niat ada pada kalian, waktu ada pada kami." Ahmad memandang keduanya dan berkata perlahan, "Rumah sejati kalian adalah rumah mertua kalian, di mana kehormatan tidak diambil. Sekarang menantu perempuan, kembalilah dan jadilah wanita yang pernah ingin menjadi istri saya." Saudara-saudara perempuannya pergi dengan membawa anak-anak mereka. Air mata sunyi keluar dari mata Ahmad, tetapi dia tidak berhenti. Karena hari ini bukan saudara perempuan yang membuat keputusan, tetapi seorang saudara dengan hati yang lembut membuat keputusan yang sulit. Setelah hari itu, ketika saudara-saudara perempuannya kembali ke rumah mereka, dan ibu mertua menjadi tawanan di tempat tidurnya sendiri, seluruh rumah seolah-olah menjadi benteng yang tidak lengkap. Tetapi Sania mengisi benteng itu dengan cahaya Al-Quran. Tubuh ibu mertua sekarang semakin menyusut.
Lidah itu telah dibungkam, tangan-tangan gemetar menjadi tidak bernyawa, dan kaki-kaki yang telah meninggalkan bekas-bekas ketidakadilan pada orang lain seumur hidup sekarang tidak mampu bergerak. Dia terbaring di tempat tidur. Seringkali dia kehilangan kendali. Buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur yang sama. Kulit di punggungnya mulai membusuk, dan bau yang keluar dari tubuhnya mulai menelanjangi kebenaran hubungan. Tetapi Sania tidak mengerutkan kening karena bau itu, tidak juga hatinya atau wajahnya. Dia datang, membersihkannya, mencuci spray, mengganti tempat tidur, mengoleskan minyak pada kulit yang membusuk seperti daging. Dan ketika ibu mertua mencoba mengeluarkan kebencian dari matanya, dia berkata, "Perlahan, Ibu, semua ini dari Allah. Saya hanya perantara." Ahmad terkejut. Suatu kali dia bertanya, "Sania, mengapa kamu melakukan semua ini? Kamu bisa mengabaikannya. Semua orang tahu siapa wanita ini." Sania hanya berkata satu kalimat, "Ibu saya berkata, Nak, jika seseorang belajar memaafkan, generasi akan beristirahat. Jika, amit-amit, saya menjadi seperti mereka suatu hari nanti, pembacaan Al-Quran saya akan sia-sia." Ahmad terdiam, karena cahaya ibadah Sania menerangi rumah yang gelap, yang telah dipenuhi kebencian oleh ibunya. Sekarang rutinitas yang sama siang dan malam, bangun sebelum subuh, membaca Al-Quran, setelah sholat pergi ke tempat tidur ibu mertua, membersihkan pakaiannya, tubuhnya, dan matanya. Terkadang melihat wajah ibu mertuanya, dia berpikir, seandainya wanita ini menjadi begitu lemah dalam hidupnya, mungkin dia tidak akan melakukan ketidakadilan kepada siapapun. Saudara-saudara perempuan Ahmad, jika mereka datang mengunjungi ibu mereka akan kembali setelah 2 menit karena bau ibu, tubuhnya yang membusuk adalah tanda dosa-dosa mereka. Tetapi Sania akan duduk dengan tangan di atas tanda-tanda itu dan berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, saya telah memaafkan orang yang mengubur saya. Maafkanlah dia juga." Bulan-bulan dan kemudian tahun-tahun berlalu. Mata ibu mertua selalu menatap langit-langit, seolah-olah dia bertanya kepada kematian, "Kapan kamu akan datang?" Tetapi kematian pun mungkin menunggu sampai Sania lelah dengan pelayanannya. Suatu malam, Sania sedang membaca surah Yasin di dekatnya, dan napas ibu mertua menjadi tidak teratur. Tubuhnya gemetar di tempat tidur, dan dia hanya meminta satu hal dengan matanya, "Putri, maafkan aku." Sania mengambil air di tangannya, membaca kalimah, dan membasahi bibirnya. Kemudian dia berkata, perlahan di telinganya, "Ibu, katakan yang sebenarnya sebelum mati, agar beban di kuburan berkurang." Dan malam itu, wanita yang mengubur menantu perempuannya hidup-hidup, yang membuat video, yang membuat sertifikat palsu, yang isyaratnya diikuti oleh putri-putrinya, yang mengejek Al-Quran. Dia pergi ke hadapan penciptanya saat pembacaan Al-Quran yang sama. Tidak ada tawa di pemakaman, tidak ada suara dalam doa. Hanya Sania yang meletakkan kain di tangannya dan membaca Al-Quran untuk terakhir kalinya. Untuk orang yang menguburnya di tanah dan berdoa untuk pengampunannya di hadapan Allah. Karena ada rasa takut kepada Tuhan di hatinya. Dan Tuhan yang sama telah menempatkan pengaruh dalam pembacaan Al-Qur'annya, sehingga bahkan kematian pun terpaksa tunduk. Begitu napas ibunya berhenti, keheningan aneh menyelimuti rumah. Wanita yang lidahnya dulu meneteskan racun, sekarang bibirnya tertutup. Matanya tetap terbuka lebar, seolah-olah dia juga terkejut bahwa saatnya telah tiba. Ahmad memberikan kain penutup. Sania dengan tenang menutupi tubuhnya. Tangan yang sama yang pernah dicemooh oleh ibunya, kini melipat kain kafannya. Ahmad memberitahu imam lingkungan itu. Pengumuman pemakaman dilakukan, tetapi Sania berkata, "Jangan letakkan lembaran Al-Quran di kafan. Hanya 1 lembar yang harus dikubur di kain itu, karena Tuhan telah melihat lembaran hatinya dengan baik." Dalam waktu singkat, saudara-saudara perempuan Ahmad tiba. Begitu mereka melihat ibu mereka dalam keadaan tidak bernyawa, mereka menangis histeris. Ibu,
Bangun, maafkan kami tidak mendengarkan, kami tidak mengerti. Tetapi ibu sekarang tidak bisa berbicara, hanya keberadaannya yang mati yang mendengarkan dengan tenang. Ahmad memeluk mereka dan berkata perlahan, "Menangislah sepuasnya. Hari ini adalah pertama kalinya kalian menangis sebanyak ini. Kalau tidak, kalian hanya mengingat ibu itu untuk keuntungan kalian sendiri. Sekarang, kalian merasa, maka keluarkan dari mata kalian. Jangan simpan di hati kalian." Kakak perempuan tertua berkata dengan suara gemetar, "Kakak, kamu ada di atas kepala kami, bukan?" Ahmad memegang kepala mereka dengan kuat dan berkata, "Saya ada. Ketika kalian memaafkan istri saya, saat itulah saya menganggap kalian sebagai saudara perempuan saya lagi. Sekarang ibu juga sudah dimaafkan, kita semua bisa membangun hubungan lagi." Pemakaman disiapkan. Sania memercikkan air terakhir di wajah ibunya dengan tangannya sendiri dan berkata, "Ini adalah wajah yang tidak pernah menerima saya, tetapi saya telah menerimanya karena Nabi saya, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda bahwa siapapun yang memaafkan, Allah akan mengangkatnya." Wanita-wanita lingkungan datang. Jenazah dibawa ke masjid. Imam memimpin sholat, dan untuk pertama kalinya, kesabaran Sania dan ketulusan menjadi sejarah di bibir semua orang. Ada yang bilang, inilah wanita yang hari ini mengajarkan arti kemanusiaan. Ada yang bilang, orang yang menghormati musuhnya pun adalah pemenang sejati. Ibu dimakamkan di kuburan dan Ahmad memegang bahu saudara-saudara perempuannya, seolah-olah berkata, "Lihat, manusia meninggal, hubungan terkubur, tetapi jika hati hidup, segalanya bisa terlahir kembali." Dalam perjalanan pulang, Ahmad duduk di mobil dan hanya berkata, "Sania, balas dendammu, kesabaranmu, Tuhanmu sendiri yang mengambilnya." Setelah pemakaman ibu, seolah-olah roh rumah itu juga terkubur di kuburan. Keributan itu, cemoohan itu, suara desahan itu, semua seolah-olah sunyi. Tetapi di tengah keheningan itu, percikan baru mulai menyala di hati Sania. Dia berkata kepada Ahmad, "Saya harus mengubah rasa sakit ini. Pelajaran ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain." Ahmad menatapnya dengan pandangan bertanya. Sania berkata, "Saya ingin membuka madrasah. Saya ingin mengajar Al-Quran kepada anak-anak perempuan, agar apa yang terjadi pada saya tidak terjadi pada gadis hafizah lainnya." Dan dalam beberapa hari, sebuah madrasah kecil didirikan di bagian tua rumah itu. Di dinding dan pintu, tidak ada burung, tetapi kesederhanaan, kebersihan, dan suara lantunan Al-Quran bergema. Anak-anak perempuan datang, yang rumahnya kekurangan cahaya agama, dan mereka membaca setiap kata Al-Quran seolah-olah menyalakan lampu kehidupan. Sania sekarang bukan hanya seorang istri atau menantu perempuan. Dia telah menjadi harapan terakhir bagi semua orang untuk doa, dan obat, dan doa. Orang-orang datang. Ada yang anaknya sakit terus-menerus, atau bisnisnya mandek, atau pertengkaran di rumah tidak berakhir. Dan dia berkata dengan sangat lembut, "Nyonya, selain doa, dibutuhkan juga sedekah. Dan selain doa, sedekah juga. Jika kamu benar-benar ingin mengubah sesuatu, pergilah ke kuburan. Tanah di sana yang menyerap segalanya. Bawalah biji-bijian, nasi, roti, air, dan berikan kepada burung-burung yang juga makhluk Allah. Jika Tuhan menjadikan kalian perantara untuk rezeki mereka, mereka juga akan menyelesaikan masalah kalian dengan malaikat-malaikat mereka." Orang-orang terkejut tetapi melakukannya. Orang-orang kemudian kembali dengan terkejut. "Sania Baji, kakak, apa yang kamu katakan itu benar. Anakku baik-baik saja sekarang. Rezeki kami diberkati, perilaku ibuku berubah." Dan Sania hanya tersenyum, karena dia pertama kali teringat pada gagak-gagak yang telah menyelamatkannya hidup-hidup dari kuburan. Dia berkata, "Saya sendiri yang harus keluar dari kuburan saya. Makhluk Tuhan tidak pernah tidak setia. Manusia bisa." Sekarang dia pergi ke kuburan setiap hari Jumat. Dengan kantong plastik hitam berisi sebotol air, beberapa potong roti, dan kata-kata manis, dia duduk di antara kuburan. Burung-burung datang mengelilinginya,
Dia menaburkan biji-bijian, menaruh air, dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka yang mengubur saya, dan mudahkanlah jalan bagi mereka yang memegang tangan saya." Anak-anak perempuan bertanya kepadanya, "Sania Baji, apakah sedekah benar-benar menolak bencana?" Dia berkata, "Anak-anak, jika bencana bisa dihindari oleh orang berdosa seperti saya, kalian membaca Al-Quran, kalian lugu. Doa kalian memiliki kekuatan dan niat juga." Dan pada hari itu, seorang anak perempuan datang dan berkata, "Ibu saya pergi ke kuburan dan menaburkan biji-bijian. Dan sekarang dia tidak sakit lagi." Untuk pertama kalinya dia tersenyum. Air mata muncul di mata Sania. Dia berkata, "Itulah mengapa saya mengatakan, jangan takut pada kematian. Belajarlah dari sisinya. Kuburan yang dulu penjara saya, hari ini adalah harapan saya." Hari itu adalah hari yang sama di madrasah. Anak-anak perempuan selesai membaca Al-Quran dan seorang anak perempuan bertanya dengan mata lugu, "Kakak, saya punya satu pertanyaan. Kamu menyarankan semua orang untuk memberi makan burung. Di mana ini tertulis? Apakah ini keputusan Al-Quran atau tindakan kamu sendiri?" Anak-anak perempuan yang lain juga duduk dengan terkejut. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka, tetapi tidak ada yang pernah bertanya. Sania terdiam, menundukkan kepalanya sejenak, lalu berkata perlahan, "Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian, kisah seekor burung yang menjadikan seluruh bangsa hamba Allah." Semua anak perempuan duduk tegak. Sania berkata dengan cahaya di matanya, "Kisah ini ada di Al-Quran dalam surah An-Naml. Ini tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia adalah nabi yang diberitahu bahasa burung, jin, manusia, dan semua makhluk oleh Allah. Suatu hari, dia melihat semua burung dan bertanya, 'Di mana burung Hudhud?' Dia tidak ada tanpa izin. Nabi Sulaiman menjadi marah. Dia berkata, 'Dia harus memberi saya alasan yang benar, atau dia akan menerima hukuman yang berat.' Tetapi tak lama kemudian, burung Hudhud itu datang. Di paruhnya ada pesan dari Allah. Dia berkata, 'Saya pergi ke suatu bangsa yang menyembah matahari. Raja mereka juga seorang wanita, namanya Balkis, tetapi dia tidak menyembah Allah.' Nabi Sulaiman menulis surat, dan burung Hudhud membawanya. Dan karena surat itu, wanita itu mengakui Allah, bersujud, dan seluruh bangsa beriman." Sania terdiam, dan anak-anak perempuan menatapnya dengan mata terbelalak. Dia melanjutkan, "Jadi, anak-anak, jika seekor burung, seekor hudhud kecil bisa menyampaikan pesan Allah kepada seluruh bangsa di timur, mengapa kita tidak menghormati mereka? Mengapa kita tidak memberi mereka rezeki?" Mereka adalah orang-orang yang mengetahui rahasia Allah. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah saksi dari Zat yang menciptakan kita. Tahukah kalian siapa yang menyelamatkan saya hidup-hidup dari kuburan? Bukan manusia, tetapi burung gagak yang kalian anggap pembawa sial. Mereka datang ke kuburan saya setiap hari, mencakar-cakar tanah. Mereka menangis, membuat keributan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui rahasia saya. Tahukah kalian mengapa? Karena ketika saya masih hidup, saya tidak pernah lupa menaburkan biji-bijian untuk mereka di kuburan. Sekarang mereka merindukan saya. Itulah mengapa mereka mencakar-cakar kuburan saya. Mereka adalah saksi iman saya. Dan itulah mengapa saya mengatakan, ketika ada bencana, pergilah ke kuburan, bukan hanya ke masjid. Di masjid, malaikat membawa doa kalian, tetapi di kuburan, rezeki kalian, amal kalian, dibawa oleh burung. Dan burung-burung itu bisa jadi burung hudhud. Mereka bisa membawa doa kalian ke bangsa di mana Allah belum dikenal. Anak-anak perempuan mendengarkan tanpa bernapas. Salah satunya berkata perlahan, "Kakak, bisakah kita juga menjadi burung hudhud suatu hari nanti?" Sania berkata dengan air mata di matanya, "Jika niatnya murni dan Al-Quran ada di lidah, bahkan seorang gadis kecil bisa lebih besar daripada burung hudhud yang kembali ke istana Nabi Sulaiman dengan kebenaran." Pada hari itu, seekor gagak hitam datang dan duduk di atap madrasah.
Anak-anak perempuan berteriak, "Lihat, bukan burung hut-hut, tetapi utusan kita yang datang." Sania memandang ke langit dan hanya tersenyum, seolah-olah sebuah pesan sedang naik ke atas. Diam-diam, hari lain tiba. Sesuatu terjadi. Seorang anak perempuan madrasah berkata dengan suara gemetar bahwa dia melihat seekor burung hitam dalam mimpi. Dia berkata, "Beritahu Sania, kuburan lain akan terbuka, dan kali ini yang keluar tidak akan membawa cahaya, tetapi api." Tubuh Sania bergetar, seolah-olah luka lama kuburan itu kembali segar. Dia berwudu, membuka Al-Quran, dan tangannya gemetar di tempat ayat-ayat itu tertulis. "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan." Dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi dia tidak tahu bahwa kali ini serangan itu tidak akan datang dari luar, tetapi dari dalam kuburan. Keesokan harinya, dia mendapat kabar bahwa di kuburan yang sama, di mana dia menaburkan biji-bijian untuk burung, sebuah kuburan baru sedang digali. Dan itu bukan kuburan wanita biasa, tetapi wanita sial yang sama, yang dituduh sebagai penyihir di seluruh lingkungan, yang mereka katakan mengeluarkan suara dari kuburan sebelum meninggal. Dan di sekitar mayatnya, sekarang bukan burung yang berkumpul, tetapi ular. Sania diam-diam pergi ke kuburan. Dia berdiri jauh dan membaca ayat-ayat. Ketika matanya tertuju pada kuburan itu, seolah-olah tanah itu sendiri menolak untuk menerima mayat itu. Teriakan terdengar saat pemakaman, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Malam itu, Sania tidak bisa tidur, dan ketika dia tidur, dia melihat mimpi yang membuatnya sesak napas. Dia melihat dirinya kembali di kuburan lamanya, di mana ada kegelapan, sesak napas, dan bayangan wanita yang sama dalam bentuk mayat sedang duduk di depannya, tertawa, dan berkata, "Bukan manusia yang membunuh saya. Itu adalah burung-burungmu yang kamu beri makan, yang saya lempar dengan batu. Mereka datang ke kuburanmu dan berteriak keras bahwa kamu hidup. Saya mencoba menekan jeritan itu, tetapi Tuhan memberi mereka suara dan kamu kembali hidup. Tetapi sekarang, bahkan setelah mati, saya tidak akan membiarkanmu hidup." Sania mulai berteriak. Tidak ada yang mendengarkan. Kemudian cahaya turun dan burung hut-hut datang dan duduk di dadanya. Dan berkata, "Ujian ini adalah yang terakhir, dan sekarang kamu bukan hanya hidup, kamu adalah bukti Allah. Pergi dan sebarkan cahaya, karena sekarang kuburan lain akan terbuka, tetapi kali ini orang lain yang akan dikubur." Sania terbangun dengan kaget. Ada keringat di dahinya, tetapi wajahnya dipenuhi cahaya. Keesokan harinya, dia mengumumkan bahwa sekarang, setiap hari Jumat di madrasah, tidak hanya akan ada pelajaran, tetapi juga doa bersama. Dan setiap wanita yang memiliki kebencian, sihir, iri hati, atau kezaliman di hatinya, dapat bertobat atau kuburannya sendiri akan mengungkapkan rahasianya. Orang-orang awalnya tertawa, tetapi ketika bau, teriakan, dan cahaya seperti api keluar dari kuburan penyihir itu, wajah semua orang menjadi pucat. Dan Jumat berikutnya, begitu banyak wanita datang ke madrasah sehingga tempat itu tidak cukup. Semua orang mengangkat tangan mereka, dan ketika doa diucapkan, ada awan di langit, hujan ringan turun, dan Sania menyingkirkan kerudungnya. Air mata jatuh dari matanya, dan hanya ada satu hal di bibirnya. "Ya Allah, kirimkan pesan burung yang menyelamatkan saya hidup-hidup ini ke setiap hati." Tepat pada saat itu, seorang anak perempuan berkata, "Kakak, saya juga ingin menaburkan biji-bijian agar jika saya mati, burung juga akan datang dan menghidupkan saya kembali." Sania memeluknya dan berkata, "Jika niatnya murni, tidak ada yang bisa mengubur seseorang, dan jika hati hitam, bahkan kuburan pun mulai berbicara." Hari itu adalah yang terakhir, di mana burung-burung hanya datang untuk makan biji-bijian. Setelah itu, mereka seolah-olah membawa jiwa. Orang-orang berkata, "Sania Baji, karena doamu, suamiku berhenti minum alkohol, putraku mendapat pekerjaan, ibuku sembuh." Dan Sania berkata, "Saya bukan apa-apa.
Saya sama seperti orang yang dikubur oleh manusia, tetapi diselamatkan oleh burung. Dan pada hari itu, ketika seekor burung hudhud baru datang dan duduk di atap madrasah, semua anak perempuan berlari keluar. Dan Sania mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika pesan ini dari perintah-Mu, jangan hentikan sekarang. Biarkan kuburan saya menjadi suara, dan biarkan setiap putri saya menjadi pewaris burung hudhud." Dan burung hudhud itu terbang ke langit, seolah-olah membawa rahasia, kisah hidup seorang wanita, kebangkitan sebuah bangsa, dan pesan azan yang bangkit dari kuburan. Teman-teman, bagaimana menurut Anda video kami hari ini? Jika Anda mempelajari sesuatu dari video ini, silakan sukai video ini sebelum Anda pergi dan berikan umpan balik dengan komentar yang indah. Semoga Allah hafiz.